Oke, di segmen kali ini video tutorial kita yang akan saya bagikan bagaimana cara membuat animasi tombol subscribe dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Yang pertama yang perlu kita persiapkan dahulu adalah file-file materi untuk tombol subscribe-nya yang sudah saya simpan dalam folder, yaitu tombol lonceng, kemudian background green screen-nya, kemudian tangan petunjuk, kemudian subscribe dan list subscribe, serta foto ataupun yang lainnya sebagai tanda pengenal atau identitas kita di dalam membuat channel, dalam membuat sebuah channel YouTube. Baik, setelah ini sudah kita persiapkan, maka kita bisa boleh masuk ke dalam pengerjaan projectnya, yaitu membuat animasi tombol subscribe dengan menggunakan PowerPoint. Kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Nah, di slide pertama pada Microsoft PowerPoint, area kerja yang ada di slide ini kita hapus atau kita cut dulu. Setelah demikian, kita tempelkan background screen green-nya ke dalam slide dengan menggunakan menu insert, kemudian picture. Saya di sini buat dalam dokumen, yaitu yang pertama green screen-nya, background-nya yang akan kita tempel dulu, kemudian kita tarik sampai dengan batas slide. Oke. Dalam model tahap ini tentunya kita akan memberikan blok area pada background green screen-nya dengan menggunakan shape. Dengan menggunakan shape, kita pakai dengan shape rounded rectangle ini ya. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan yang mau kita buat. Oke, kira-kira seperti ini cukup. Oke. Nah, untuk dalam hal ini saya akan ganti background blok areanya menjadi warna putih dengan menggunakan shape fill ya. Oke. Kemudian satu persatu file materi yang sudah kita simpan tadi kita masukkan ke dalam blok area. Pertama kita buat untuk pengenal. Di sini saya membuat foto dengan menggunakan insert, kemudian picture. Kita pilih foto, atau teman-teman bisa yang lain, kita menggunakan logo atau nama apa, perusahaan atau usaha apa. Jadi saya menggunakan foto. Untuk style picture-nya saya menggunakan bentuk lingkaran atau bentuk oval ya. Kemudian saya sesuaikan dengan area.
Kemudian sini saya akan masukkan nama channel ya, nama channel. Contohnya nama channel saya buat dengan menggunakan text box. Sekarang saya buat sini, saya buat channel. Nah, untuk bentuk font atau ukurannya teman-teman bisa ubah melalui font yang sudah disediakan PowerPoint. Saya cuma menggunakan bawaannya saja supaya lebih durasi video supaya tidak lama. Saya cuma tambahkan bola saja. Kemudian untuk ukurannya saya kasih 6. Nah, kalau sudah demikian kita susun, kita sesuaikan letak daripada nama channel kita ya, kira-kira di sini cukup. Kemudian untuk subtitle saya buat lagi dengan menggunakan text box. Jadi saya kasih dalam bentuk jumlah subscriber. Contohnya saya kasih 2,5 ribu subscriber. Oke, teman-teman juga bisa ubah font atau ukuran daripada subtitlenya. Sini saya cuma kasih bold saja. Kemudian saya posisikan letak untuk subtitlenya di bawah judul ya, bawah judul. Oke, kita bisa juga menggunakan kursor keyboard. Kira-kira di sini cukup. Nah, setelah demikian selanjutnya kita masukin file materi yang selanjutnya adalah dengan menggunakan insert kemudian picture, yaitu tombol subscribe-nya sendiri. Oke, kita bentuk dan menggunakan bentuk ini. Kemudian kita sesuaikan letak posisi daripada file subscribe-nya. Oke, kira-kira di sini sudah cukup. Selanjutnya kita insert lagi tombol loncengnya. Kemudian kita keychain, susun ya, disesuaikan saja dengan punya teman-teman ya. Oke, seperti ini cukup. Selanjutnya kita masuk ke insert picture, tangan telunjuk. Kemudian kita remove dan kita change backgroundnya. Kemudian kita arahkan tunjuknya dari bawah ke atas dengan rotasi 90 derajat.
kita sesuaikan ukurannya. Kira-kira seperti ini cukup. Kemudian tangan petunjuknya kita arahkan, sesuaikan letaknya, mulai dari bawah. Jadi nantinya setelah kita buat animasinya, dia akan bergerak dari bawah ke atas menuju file subscribe ini, kemudian dari file subscribe menuju ke tombol lonceng, dari tombol lonceng turun ke bawah. Jadi kira-kira ada 3 gerakan ya, 1 up, kemudian samping kanan right, kemudian down ke bawah, 1 2 3 ya. Oke, dalam tahap ini kita sudah bisa memulai animasinya. Yang pertama kita mulai dari tangan petunjuk ya, dari sini dengan menggunakan animasi, kemudian kita add animasinya dengan memilih lines, kemudian optionnya kita pilih up, hijau bawah, merah atas gitu ya, up. Oke, kalau durasinya bisa kita teman-teman sesuaikan kecepatan durasi daripada gerak tangan petunjuk. Saya di sini membuat cukup 1 ke 0,75 ya. Disesuaikan saja. Jadi saya buat 1. Kemudian untuk animasi 1 sudah kita tes dulu. Oke, tinggal kita arahkan saja ke posisi subscribe-nya. Kita aktifkan animasi pen-nya untuk bisa melihat pergerakan animasi tangan petunjuknya. Oke, yang pertama kita masuk ke animasi urutan yang kedua, yaitu dari subscribe menuju tombol lonceng dengan menggunakan add animasi. Kemudian kita pilih line, kemudian kita pilih optionnya yaitu right. Coba kita perhatikan. Oke, untuk animasi yang kedua, tipe animasinya kita arahkan dari atas ke kanan ya, dari atas ke kanan, dari atas ke kanan, dari kiri ke kanan. Jadi kalau kita lihat ya, perlu kita ketahui untuk dalam hal ini supaya on click-nya bisa kelihatan, jadi kita tidak perlu menyatukan ujung animasi yang pertama dengan animasi yang kedua ya, dengan line animasi yang kedua, supaya kliknya bisa kelihatan. Jadi kalau kita contohkan kita nyatukan ini, jadi on kliknya nggak kelihatan. Iya, tapi kalau kita pisahkan on kliknya, dia nanti on kliknya akan kelihatan ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk yang animasi yang ketiga,
kita tambahkan juga lainnya dengan menggunakan line, kemudian optionnya kita pilih down ya, kita pilih down, kemudian kita posisikan letak line yang ketiga, yaitu dari bawah, dari atas ke bawah. Oke, dengan posisikan di luar area background screen-nya. Oke, kemudian ini juga kita jangan lupa supaya on click-nya bisa kelihatan. Ini kita posisikan terpisah atau mengatur jarak sedikit ya, supaya on click-nya bisa kelihatan. Jadi kalau kita preview, dia akan kelihatan on click-nya. Oke, iya. Nah, kalau sudah demikian, kita hanya menambahkan di subscribe-nya, kemudian tombol on click-nya, on click untuk lonceng ya, on click artinya setelah kliknya on click-nya bergerak, jadi file subscribe-nya berubah, tombol subscribe-nya berubah menjadi di subscribe. Gitu juga dengan kalau on click-nya bergerak, maka tombol loncengnya juga akan berubah. Oke, untuk subscribe-nya, untuk di subscribe-nya kita insert lagi dengan menggunakan feature, kemudian kita pilih di subscribe. Oke, untuk posisi atau letak kita samakan dengan subscribe-nya dengan memilih ini tadi ya. Oke ya, teman-teman bisa sesuaikan, samakan besaran dan ukuran di subscribe-nya sesuai dengan subscribe-nya. Oke, disesuaikan saja. Nah, untuk di subscribe, warna bisa kita ubah menjadi warna keabu-abuan. Ini sekitar, ini bisa ukurannya kita lihat, bisa lihat di samping pojok atas kanan sekitar 0,83 di 11. Ini bisa juga kita ubah sekitar itu ya, tapi kalau bisa ditutup ya, ditutup sampai menutupi bentuk daripada subscribe ya. Oke ya. Nah, untuk tahap ini, untuk di subscribe sudah, kita masuk ke untuk tombol loncengnya, insert lagi, kemudian kita insert. Nah, dalam hal ini kita bisa milih warna tombol subscribe-nya dengan menggunakan warna keabu-abuan. Saya pakai yang ini aja. Kemudian kita remove background awal, kemudian kita keep change, kita sesuaikan ukurannya. Nah, kira-kira sesuai. Nah, pokoknya teman-teman bisa sesuaikan ya ukuran daripada ini. Nah, sekarang kita menjalankan animasi
di subscribe dan loncengnya ya. Nah, untuk di subscribe bisa kita jalankan animasinya dengan menekan tombol animasi dengan menggunakan fade ya. Jadi setelah on kliknya menyala, maka terjadi perubahan dari dari subscribe menjadi subscribe. Oke. Begitu juga halnya dengan lonceng ya. Ketika perpindahan dari subscribe ke tombol lonceng, on kliknya menyala, maka tombol loncengnya juga berubah ya, dengan menggunakan fade. Oke ya, sekarang kita cek ya, belum ada perubahan. Artinya ada perubahan tetapi keterlambatan ya, on kliknya. Ketika on klik tidak ada perubahan. Jadi caranya jadi pada urutan subscribe adalah nomor 4, kita pindahkan di bawah nomor 1 ya. Kemudian lonceng nomor 5 kita pindahkan di atas nomor 4. Oke ya. Nah, sekarang kita coba reviewnya. Oke, jadi ini bisa kita percepat durasinya. Kita percepat durasinya dari 1 menjadi 0,50. Ini juga untuk yang lain, yang kedua kita ubah jadi 0,50. Ini juga oke. Coba kita preview lagi. Oke, coba kita buat 75 saja. Kira-kira gini cukup. Kemudian kita shift ya, bentuk file tipenya yang tergantung Microsoft PowerPoint teman-teman. Di sini saya memakai versi 2010, jadi saya memakai Windows Media Video. Kalau teman-teman yang lain bisa ganti jadi MP4 ya. Oke, kemudian saya save dalam sebuah dokumen. Kita tunggu proses sampai selesai. Ini ya, prosesnya masih berjalan. Oke, selesai. Sekarang kita cek dan kita buka. Ya, sepertinya ini ya. Sekarang kita buka. Bagaimana kita akan lihat hasilnya.
Oh ya, eh, teman-teman, ada ketinggalan ya. Untuk suara ya, sound ini, suara on clicknya nggak kedengaran, jadi sorry, ada yang ketinggalan. Suara on clicknya kita ubah ya, kita kasih suara on clicknya dengan menekan tombol di subscribe tadi ya. Di subscribe nya kita kasih sound. Untuk di subscribe dengan memilih efek option, kemudian kita kasih kamera, kemudian oke. Kemudian untuk tombol lonceng kita kasih efek optionnya dengan menggunakan, sini saya kasih hammer ya, dan tekan oke. Sekarang kita lihat hasilnya ya, kira-kira hasilnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita save ulang kembali ya, dengan tipe penyimpanan Windows Media Video. Kemudian kita save, jadi di sini kita ubah presentasi, oke, dan kita save. Kita tunggu sebentar. Sampai dengan selesai. Oke, kalau sudah selesai kita tes. Jadi penyimpanannya di tipe presentasi 4 ya. Sekarang kita tes projectnya dengan menggunakan media player. Sini saya pakai GOM player ya. Ya, kira-kira demikian teman-teman dalam bagaimana membuat animasi tombol subscribe dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Demikian, sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih.